liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qulu lin-nasi husna. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini di kajian jimat, kajian malam Jumat, kita bisa mengkaji, menggali tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan hari ini kita akan mencoba menamatkan atau mencoba untuk menelaah, meneliti, membaca satu kitab yang sangat bagus, yaitu judul kitab ini adalah Qawaid Qur'aniyah. Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di sini jelaskan ada khamsuna qaidatan. Ada 50 kaidah. Ada 50 kaidah Qur'aniyah fin nafsi wal hayah, tentang diri kita, tentang kepribadian kita, wal hayah, dan kehidupan. Jadi kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, sering diringkas Syekh Al-Muqbil, hafizahullahu ta'ala. Beliau menulis 50 kaidah Qur'aniyah. Nah, ini yang uniknya ya. Memang ada kaidah-kaidah yang lain ya. Ada kaidah-kaidah yang lain, tetapi kaidah ini justru saya perhatikan itu bagus. Jadi kaidah di mana diambil potongan ayat, dan beliau menulisnya hanya 50 kaidah. Banyak ya, kalau ulama terus bertafakur, bertadabur tentang ayat-ayat Allah, itu bisa menjadi ilmu. Syekh Al-Muqbil juga beliau menuliskan ada 50 kaidah Qur'aniyah fin nafsi wal hayat, tentang diri, tentang jiwa, dan juga tentang kehidupan. Karena nanti ada kaidah-kaidah yang lain ya, kaidah-kaidah yang lain. Kemudian berbicara tentang kaidah atau qaidah, dari qa'ada ya. Qa'ada itu kan duduk, qa'ada yaq'udu, mendudukkan sesuatu. Jadi istilah qaid atau kaidah, qaid itu jamak taksir dari qaidah, itu memang sangat bagus, karena dari satu kaidah itu bisa melahirkan yang lainnya. Baik kaidah tentang usul fikih, baik kaidah tentang tafsir, qaidut tafsir Syekh As-Sabat gitu ya, atau kaidah-kaidah yang lain, itu akan merangkum poin-poin penting. Itu yang pertama. Yang kedua, Qur'aniyah. Kalau menyebutkan Qur'aniyah berarti nisbahnya ke Qur'an. Qur'an itu secara bahasa terambil dari kata qara'a. Qara'a, membaca gitu ya. Berarti qara'a, tapi artinya adalah makruh, dibaca. Atau juga disebut jama'ah. Jama'ah itu mengumpulkan. Quran disebut Quran jama'ah, mengumpulkan li jam'ihi ma fihi minal ahkam wal qasas wa ghairi dzalik. Karena di dalam Quran itu mengumpulkan seluruh hukum-hukum syariat agama, kemudian kisah-kisah dalam Quran, nasihat-nasihat, dan lain sebagainya. Maka itu secara bahasa ya, Quran itu begitu. Tetapi nanti ada ta'rif yang ini sudah masyhur. Yang dimaksud dengan Quran itu kan kalamullah, firman Allah al-munazzalu ala Muhammadin,
yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al-muta'abbadu bitilawatihi, itu menjadi ibadah bagi yang membaca Al-Qur'an. Ini menurut di kitab Imam As-Suyuti Al-Itqan ya, Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Juga di Mabahith fi Ulumil Qur'an, Syekh Manna Al-Qattan juga menjelaskan tentang bahwa Quran itu takrifnya itu diantaranya ini ada sambungannya, al-muta'abbadu bitilawatihi, menjadi nilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi kumaca wungkul itu jadi ibadah. Nah, apalagi di sini ada kaidah, qawaid Qur'aniyah. Kalau disimpulkan, qawaid Qur'aniyah itu adalah ahkamun kulliyatun qat'iyyatun mustakhrijatun min nususil Qur'an. Jadi kesimpulan dari qawaid Qur'aniyah itu kita bisa mengambil hukum-hukum tapi secara kulliyah ya, global, secara menyeluruh. Ya, ada hukum-hukum tertentu, hikmah-hikmah tertentu secara global. Tapi qat'iyah itu artinya pasti. Kada ada qat'i, ada dhanni. Kalau qat'i berarti dia sudah pasti. Kenapa? Karena mustakhrajatun min nususil Quran. Karena diambilnya dari nas Al-Quran. Jadi jangan lagi ragu ya ketika kita mengkaji qawaid Qur'aniyah. Kenapa? Karena diambil saripati dari nas langsung Quran. Nasnya gitu ya. Nas itu tekstual. Makanya hari ini kita akan mencoba satu kaidah saja. Walaupun pendek ya, tapi nanti kalau baca tafsirnya itu luar biasa, panjang juga ya. Kalau membaca tafsirnya, diantaranya tafsir Ibnu Katsir. Nah, baik itu dari awal ya, bahwa qawaid Qur'aniyah itu adalah qawaid dasar, asas, pondasi kalau di bangunan. Jadi qawaid seperti Nabi Ibrahim kan di dalam Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid. Qawaid di situ berarti pondasi. Makanya kalau kita belajar qawaid Qur'aniyah ini ada 50, itu memberikan bekal untuk diri kita dalam kehidupan. Biar nanti selamat di dunia dan di akhirat, biar nanti kita bahagia. Karena kaidah-kaidah yang disodorkan oleh beliau itu pondok tapi nyogok, pendek tapi betul-betul bermakna gitu. Dan itu diambil dari potongan ayat. Sehingga ini sangat bagusnya untuk kita kaji. Kalau 50 berarti 50 pertemuan. Kalau sebulan sekali berarti berapa bulan? 50 bulan, Bu. Kalau 50 bulan berapa tahun? 4 tahunnya. 4 tahun 12 kali 4 48. 4 tahun satu kitab yang ini. Tapi kalau setiap pekan satu, tinggal kurang lagi. Kalau sehari satu berarti berapa hari? 50 hari. 1 bulan setengah beres. Itu hanya satu kaidah. Satu kaidah, 1 hari berikutnya 1 kaidah, nanti beres 50 kaidah. Ada ini mantap gitu ya. Mantapnya karena luar biasa gitu. Diambil potongan-potongan ayat. Kita pun bisa mengambil kaidah. Kalau punya kemampuan itu silahkan. Tapi kan harus mumpuni dari segala ilmu ya. Kita ujuk-ujuk membuat kaidah dan itu belum masyhur. Ini juga memang belum masyhur, tetapi itu bisa menjadikan ilmu bagi kita. Baik, ada yang mau coba baca? Sakedik we baca heula kayak dijelaskan oleh saya. Sok, azza sok. Judulna heula teh. Nah, al-qaidatul ula. Tuh, itu di whiteboard. Al-qaidatul ula, kaidah pertama. Jadi kaidah pertama ini ya, al-qaidatul ula. Dari segi bahasa, yang belajar bahasa
ini adadnya tartib ya. Jadi adadnya itu bilangannya menggunakan wazan fa'il, menggunakan wazan isim fa'il, ula. Tapi ini yang muannasnya ya. Awal mudzakkar, ula muannas. Nanti kedepannya 2, 3, 4, 5 menggunakan fa'ilun, tsani, tsalits, rabi', khamis begitu. Kaidah pertama ya, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Istamir. Nah, sakitu nya kaidah nanti. Apalkan ya, wa qulu linnasi husna. Wa dan qulu ini isim fi'il amr dhamir antum. Dan katakanlah oleh kalian linnasi kepada manusia, berbicara kepada manusia, katakan kepada manusia husna yang baik. Husna. Nanti ada qiraah yang lain bukan husna tapi hasanan. Wa qulu linnasi hasanan. Aya didinya surat naon? Tayanya. Oh, aya didinya. Mana di dieu aya? Surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, itu ternyata kalau mau baca lengkap itu membahas tentang Bani Israil ternyata. Di tafsir Ibnu Katsir di sini dijelaskan. Kalau lengkapnya kan wa id akhadna mitsaqa Bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji terhadap Bani Israil. Pertama, la ta'buduna illallah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini sudah kita bahas ya di subuh cenghar. Wazil kurba, dan kepada kerabat. Wal yatama, kepada orang-orang yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Nah, yang keenam, wa qulu linnasi husna. Nah, ini potongannya ini. Jadi waqulu, dan ucapkanlah linnasi, atau waqulu husna linnasi begitu. Dan ucapkanlah yang benar, ucapkanlah yang baik terhadap manusia. Ini kaidah. Ini kaidah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Syekh Al-Muqbil menjelaskan al-insanu madaniyun. Jadi kita sebagai manusia itu manusia sosial. Madani itu sosial. Sosial itu manusia yang senantiasa mesti berinteraksi dengan orang lain. Tidak bisa kita menyendiri. Bahasa kita dulu sekolah, manusia itu adalah homo sapien. Jadi harus ada interaksi dengan yang lain. Cicing we urang di imah nyorangan, wah maot kan itu nah. Kenapa kita berdiam diri saja di rumah bisa membuat kita meninggal atau mati keinginan? Karena apa? Karena kita makhluknya makhluk sosial. Al-insan madaniyun bitab'ihi kama yuqalu, sebagaimana disebutkan secara tabiat itu kita makhluk sosial. Sehingga kata beliau, banyak kita bermuamalah setiap hari. Bermuamalah setiap hari, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dengan beraneka ragam pemahaman dan akhlak. Jadi kalau kita sebagai manusia itu akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Kita akan bisa mendengar yang baik dari orang lain ya. Kita bisa mendengar yang tidak baik. Kita bisa melihat sesuatu yang baik. Oleh sebab itulah kaidah ini ya, wa qulu linnasi husna, sangat erat, sangat pas, sangat cocok untuk kita kaji. Apalagi kaidah ini terulang-ulang. Penyebutan wa qulu linnasi husna banyak di beberapa tempat, baik itu secara jelas dengan kata yang ini ya, wa qulu linnasi husna, atau mendekati lafaz ini. Mendekati lafaz ini. Langsung Iqra karena Al-Isra.
وقوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. Oh, ini kan mendekati takriban ya. Lafadznya itu mendekati itu. Waqul, dan katakanlah li'ibadi terhadap hambaku, yaqulu mereka hendaklah berkata allati yang hiya ahsan, yang hasan, baik. Jadi banyak ayat membicarakan tentang Allah memerintahkan kita untuk berkata yang benar. Apalagi di zaman sekarang, di masa pandemi, salah bicara sudah kena apa? Kena hukum, tindak hukum. Masa-masa pandemi sekarang salah saja bicara bisa kena hukum. Bisa dikerwet gitu ya oleh keamanan gitu karena salah berbicara. Makanya di sini penting. Bahkan ada yang mendekati di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika kita bermujadalah, ketika kita berdebat dengan ahli kitab, dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang Yahudi, berdebatlah dengan yang terbaik. Surah Al-Ankabut. Istamir. Qala subhanahu wa la tujadilu ahla kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Tuh, ini kan jelas ya. Wala tujadilu ahlal kitabi. Jangan kalian berdebat dengan ahli kitab illa kecuali billati hiya ahsan. Berdebat dengan yang terbaik. Berdebat dengan ucapan yang terbaik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali mereka-mereka yang zalim. Jadi kita diperintahkan debat dengan non muslim, debat dengan orang kafir itu mesti illa billati hiya ahsan. Makanya penting hari ini ya kita untuk sama-sama mencoba untuk memperbaiki diri di dalam qaul, ucapan. Tapi hari ini ucapan sudah agak berubah. Walaupun kita tidak berucap, tapi misal kita menggunakan teknologi ini ya, HP, kita mengetik sesuatu, share, kita nge-share dan sebagainya, itu sudah bagian dari ucapan. Apa yang kita share itu bagian daripada kepribadian kita. Kurang di-share tanya. Itu bagian daripada diri kita. Makanya kita belajar untuk husna. Wa qulu linnasi husna. Maka berfikirlah terhadap firman Allah Ta'ala yang ini. Wa qulu linnasi husna. Di mana ayat ini yang tadi saya bacakan secara lengkap, itu khitabnya, siakul kalamnya kepada Bani Israel. Di mana Allah memerintah jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua, dan nanti berbicara terhadap orang lain yang benar. Dan surah ini Al-Baqarah ayat 83 Madaniyah. Surah ini Madaniyah, berarti khitabnya kepada Bani Israel yang ini. Bani Israel wahai seperti itu, kamu orang yang punya hak untuk melakukan ini semua. Kemudian sebelum ini, sebelum surah ini, sebelum surah Madaniyah ini kan ada Makkiyah. Ada Makkiyah, yaitu surah Al-Isra. Ini perintahnya secara umum. Iqra. Wa qul. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Nah, itu yang tadi ya, surah Al-Isra atau Al-Ankabut juga. Bukan Al-Ankabut, Al-Isra ayat 53. Ini kan Makkiyah. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Maka ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata ada perintah untuk kita berbicara yang baik. Bahkan tadi dijelaskan ada qiraah yang lain. Selain daripada waqulu linnasi husna, juga waqulu linnasi hasanan. Ahli ilmu mengatakan hasanan itu mencakup hasan fi hay'ah, hasan fil makna. Jadi baik di dalam bentuk, baik di dalam makna. Jadi maksudnya dari hay'ah itu kita al bil lutfi, ucapan kita lemah lembut, layyin,
adamul ghilzah, tanpa adanya kekerasan atau ucapan yang kasar, syiddah, gitu kan? Itu namanya fil hay'ah. Kalau fil makna bi ayyakuna khairan, berbicara yang benar gitu. Wa kullu qaulin hasanin fahuwa khairun gitu. Ininya apa kata beliau, kata Hasan Al-Basri. Setiap ucapan yang baik itu khair. Wa kullu qaulin khair fahuwa hasan. Setiap ucapan yang baik itu adalah, setiap ucapan yang benar itu adalah baik. Ucapan yang baik itu benar, ucapan yang benar itu baik. Ya, kalau kita kan dibalik hari ini, yang baik belum tentu benar. Gitu. Apa maksudnya? Ucapannya baik gitu, tapi di dalam dirinya itu ada niat-niat sesuatu untuk mengelabui orang lain. Makanya orang-orang munafik itu, satu di antara 3 tanda munafik itu, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta. Kenapa? Nah, yang ini maksudnya, ya. Jadi seharusnya ucapan yang baik itu benar. Maka kita membutuhkan kaidah ini secara umum. Wabil khusus di kehidupan kita bermuamalah dengan manusia yang beraneka ragam. Di antara mereka ada yang muslim, gitu ya. Ada yang kafir, ada yang solih, ada yang tolih, ada yang kecil, ada yang besar, kan itu. Kan kita mesti bermuamalah. Apalagi kita membutuhkan bermuamalah dengan orang spesial. Contohnya saha? Orang tua. Kedua orang tua kita kan mesti kita berbicara dengan baik. Wa qul fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma dan sebagainya. Kita bermuamalah dengan orang tua kita, berbicara khususnya berbicara dengan orang tua sing handap asor depan orang tua, baik orang tua asli kita atau orang tua yang kita anggap orang tua. Tong pedah ieu mah batur ieu mah padahal orang tua ya. Orang bahasa lebih tinggi jangan tundukan ya. Mun bahasa ieu mah kudu handap asor DP belajar. Jangan sampai kita merasa gagah dan sebagainya. Karena tetap orang tua itu lebih berpengalaman. Orang tua, apalagi orang tua kita ya. Kadang orang tua kita itu harus seperti tadi ya, wabil walidaini ihsana, harus berbuat ihsan. Ihsan itu terbaik, lebih gitu ya ihsan itu. Orang yang spesial ya di antara manusia, kita bermuamalah dengan kedua orang tua. Zaud, zaujah, istri dengan suami, suami dengan istri gitu kan. Entong disarwakeun jeung babaturan ya suami istri teh. Siga ngobrol ka babaturan gitu kan jeung CS teu ada bedanya gitu. Suami dan istri harus saling menghargai dan menghormati. Kalau suami menyayangi dengan bahasa santun, maka nanti istri pun akan seperti itu. Anak-anak juga sama. Makanya orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami ke istri, istri ke suami, ke ibu bapak. Itu adalah spesial kita bermuamalah. Makanya penting ya untuk kita belajar gitu di bawah naungan ini. Nah, gambarannya begini. Untuk mempraktekkan kaidah yang ini ya. Wa qulu linnasi husna. Coba perhatikan ya ayat tentang birrul walidain. Wala tanharhuma, janganlah kamu menghardik kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima. Halaman 14. Sami teh halaman. Nah ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi jangan menghardik orang tua kita. Tong sentak sengor ka kolotenya. Kan sok aya budak gitu nya kakolot teh wah siga ka saha wae gitu, bahkan ngajak debat, bahkan ngajak gelut gitu. Termasuk kalau kita berdakwah kepada orang tua di mana orang tua belum sefikrah dengan kita, belum sepemahaman dengan kita, tetap wala tanharhuma. Tong pedahkan orang banyak ilmu ya, tak komo santri ya, semakin hari bertambah hafalannya, bertambah ilmunya, ketika pulang wah gagah, kudu kieu ulah kitu ulah ieu. Hati-hati, orang tua itu adalah yang harus kita hormati. Kumaha atuh kuduna
wa qul lahuma qaulan karima. Surah naon ya? Ayat didinya. Itu ayatnya Al-Isra. Jadi jangan menghardik kepada kedua orang tua dan berbicaralah dengan bicaraan yang mulia, qaulan karima. Kayak deui menghadapi raja kan ya, Nabi Musa menghadapi Firaun. Kan ucapan qaulan layyinan. Jadi ucapan-ucapan ini penting. Kaidah pertama itu penting. Wa qulu linnasi husna. Al-Baqarah 83 ini. Kita berbicara yang baik. Komo lamun barudak-barudak ayeuna kan bahasana gitu. Kancing coplok gitu. Kancing coplok. Berarti kan tidak ada adab. Dari mana anak-anak remaja bahkan anak kecil berkata itu siga nama di sahabu di orang tuanya. Tidak sadar karena anak itu kan copy paste, mengcopy apa yang kita lihat, apa yang dia lihat terhadap perilaku kita, apa yang dia dengar terhadap ucapan kita. Jadi mengcopy paste dan kita tidak sadar itu. Makanya jangan dulu menyalahkan anak-anak. Bising kayak yo kolot geuning kolotna gitu. Maka anak pun akan mengcopy paste. Baik, kembali ke sini. Di sini kan perintah wala tanharhuma, perintah untuk jangan menghardik. Maka di sini ada perintah sebaliknya, mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Kalau yang tadi jangan menghardik, maka ayat ini adalah perintah untuk melakukan atau berkata yang baik. Di satu sisi jangan menghardik dengan ucapan, sisi yang lain solusinya mana? Ya qaulan karima. Ucapan yang lemah lembut. Kade pona ka orang tuanya. Wabil khusus kepada orang tua kita. Nanti kalau bertemu itu kudu hormat saja, hikmat. Karena keberhasilan seseorang itu tergantung birrul walidain. Itu panjang lagi ya bahasan tentang birrul walidain. Orang tua kita posisikan yang terbaik. Akan terasa kalau orang tua sudah meninggal, hilang tuh sayap. Satu sayap. Kalau dua-duanya dua sayap. Karena mereka itu adalah orang yang mustajab doa ya. Minta doa. Kada tong peda si bapak mah teu sakola, si bapak si mama mah teu boga ilmu maca Quran oge salah. Ku urang dicarekan pada orang terus bacaan bagus, jangan. Beri saja ini kegembiraan bagi mereka. Nah, itu diantaranya tentang orang tua. Bahasan panjang lah kalau tentang bab birrul walidain. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata berbicara kepada orang yang meminta-minta. Juga sama juga jangan tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta di sini meminta apapun juga, meminta harta, meminta ilmu, sama. Fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang sa'il itu dari sa'ala, isim fa'il dari sa'ala yas'alu, su'alan sa'ilun, sa'il. Wa ammas sa'ila, adapun orang yang meminta, baik minta harta atau minta ilmu, fala tanhar. Jangan kau hardik. Jangan kau hardik. Tapi harus apa? Ya kembali ke atas lagi. Qaulan karima. Minta duit, teboga tong dicarekan, Bu. Paham? Ya budak teh minta duit, urang teh keur teu bae tong dicarekan sebatkeun, teu gaduh gitu. Atau ada orang lain tidak meminta apapun juga, hari orang tidak punya atau tidak berkehendak untuk memberi, ya ucapkanlah ucapan yang bagus. Berarti ini kan ucapan orang yang meminta, termasuk meminta ilmu ya. Itu nanti ada adab ya, adab talib atau adab muta'alim, adab mu'allim, itu ada. Adab sebagai murid, adab sebagai guru, itu memang ada. Itu memang ucapan-ucapan. Maka ini juga poin nomor 2, kalau kita menghadapi orang yang meminta, fala tanhar, maka janganlah kita menghardik.
Atau bahkan ada praktek amaliyah dari kaidah Qur'aniyah yang ini. Wa qulu linnasi husna. Apa? Tentang hamba-hamba yang disebutkan sebagai ibadur rahman. Syaratan ya. Surat Al-Furqan. Di antaranya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh, khotoba, mengajak bicara kepada orang-orang ibadur rahman ini, qalu, maka orang ibadur rahman ini, hamba-hamba Allah ini, salama. Ibnu Jarir dalam kitabnya At-Tabariyah, tafsir At-Tabari, menafsirkan makna ayat ini, idza khatabahumul jahiluna billahi bima yakrahunahu minal qawli ajabuhum bil ma'rufi minal qawli wassadadi minal khitabi. Jadi lamun aya jalma-jalma nu bodoh nu kitu yang tidak tahu etika, tidak tahu tata krama, berbicara tentang sesuatu yang tidak disukai dari ucapan, maka orang-orang yang mengerti, orang-orang ibadur rahman itu menjawab dengan ucapan yang ma'ruf, bil ma'rufi minal qaul. 11-12 gitu nya. Jadi orang nusok ngaji ngobrol kieu dengan mereka yang tidak ngaji ngobrol kitu tong sarwana. Berbeda memang ya. Beda antara orang yang tahu dan yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu? Ya beda. Tak urang tok 11 12. Tong 11 12, kita lebih baik mengalah lah. Demi kebenaran ya. Kira-kira ya masalah dunia nu kieu mah ya kita mengalah. Tetapi kalau masalah agama ya kita yang terdepan gitu. Makanya ini penting ya. Nah, beliau menegaskan Syekh Al-Muqbil, inna mimma yusafu alaihi hanjakal gitu, minal asif gitu, mohon maaf. An yural insanu, dilihat manusia kasratal khuraq li hadhil qaidah fi waqi'i ummatil Qur'an. Tentang kaidah yang pertama ini, wa qulu linnasi husna, bagi umat Quran orang itu tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa mengambil hikmah Qur'ani yang ini. Sungguh disayangkan gitu. Minal asaf. Ongkoh orang teh umat Quran gitu ya, tetapi ternyata ucapannya tidak bisa terjaga. Makanya kadang mun orang baca Quran tiap saat, tiap hari, siang dan malam, ternyata orang masih kene misal membuat orang lain tidak nyaman terhadap ucapan kita. Hati-hati, belum mengamalkan potongan ayat yang ini ya. Wa qulu linnasi husna. Nah, yang pertama, Anda lihat orang yang selalu memberikan kabar gembira, motivasi dari kaum Nasrani, mereka al-hirsu, bersemangat untuk mempraktekkan kaidah ini. Sok tinggal punten orang-orang Kristiani kan ketika mengajak domba-domba yang tersesat, saha eta teh? Azka. Ketika mengajak domba-domba yang tersesat itu dengan bahasa yang santun, mempraktekkan kaidah yang ini. Namun orang cing kumaha cing? Sesama muslim, wah silih, iya we. Apalagi kalau berbeda akidah, apalagi berbeda kaidah gitu. Berbeda akidah, berarti akidah kita sebagai Ahlus Sunnah dengan Syiah, berbeda kaidah, mungkin kaidah dalam menetapkan hukum. Kalau di Ormas ada Persis, Muhammadiyah, NU, itu kan beda kaidah saja. Sama rujukannya Quran, sama rujukannya hadis, hanya kaidah yang berbeda. Tahu mah kadang-kadang ngamuk gitu ya. Kadang-kadang begitu, dan itu salah. Harusnya bagaimana? Seperti mereka gitu. Padahal mereka itu agama yang dimansuh oleh Islam, agama yang sudah dihapus oleh Islam. Afalaisa ahlul Islam ahaqqu bitatbiqi hadhil qaidah. Bukankah Islam lebih berhak mempraktekkan kaidah ini daripada mereka? Kenapa? Kita din yang azim, din yang diridhoi oleh Allah. Jadi itu
dari segi ya mah kepada para mubalighnya, dai-nya, para penyeru Islam, ini diperuntukkan ini. Harus berdakwah seperti mereka. Mereka kan mengajak kebaikan-kebaikan tentang surga ketika masuk ke agama mereka, tentang kebaikan yang akan didapatkan. Nah, kudu kitu orang teh. Ya, belajar untuk santun. Ingat, santun di sini bukan kita lolondokan, bukan. Selama ini kebaikan, jelaskan kebaikan, tapi dengan bahasa yang seperti bahasanya Nabi Musa kepada Fir'aun, atau Nabi kita kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, bagaimana bermuamalah kita dengan orang tua. Orang tes ngeri gitu ya. Kamu ayana di zaman pandemi baru dak stres diajar di itu dia daring, tungtuna orang tua jadi darting gitu. Tinu daring jadi darting kan banyak masalah, dan ini tidak bisa kita pungkiri pandemi hari ini. Ingat, sorotan kita harus holistik. Nah, yang mengkolah lah ya. Sorotan kita harus holistik, harus menyeluruh. Dari segi kesehatannya, inilah kesehatan. Bagaimana virus menyebar kemana-mana. Dari segi sosial, dari segi pendidikan, dari segi ke psikolog dan sebagainya. Itu kan hancur-hancuran hari ini. Kalau tidak dinaungi dengan Islam kan, itu akan semakin hancur. Tapi Islam mengajarkan ini. Maka ketika kita bermuamalah dengan orang tua, ataupun kita bermuamalah dengan kehidupan rumah tangga bersama anak-anak, bahkan dengan pembantu di sini, umalah wal khudam, khodim, para khodim, itu semuanya harus kita yakini bahwa ini kita harus berkata yang baik dan benar. Belajar itu ya, berkata yang baik dan benar. Lamun teu bisa berkata baik dan benar, geus we cicing gitu kan hadisna. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Berkatalah yang baik, berkatalah yang benar. Lamun teu bisa, liyasmut, diam. Berarti kan menunjukkan kaidah yang luar biasa. Nah, hadirin ikhwatu iman, inilah kaidah yang pertama ya. Tafsir tidak saya baca. Ini kaidah yang pertama, ibrah bagi kita. Wa qulu linnasi husna. Hafalkan itu. Dalami itu. Dan yang penting tatbik, praktekan ya. Kita belajar untuk menjaga lisan, hifdzul lisan, menjaga lisan. Karena bahaya lisan itu luar biasa. Lidah itu yang akan menentukan nantinya kebaikan atau keburukan kita. Maka kaidah yang pertama, wa qulu linnasi husna, itu harus kita praktekkan, berkata yang benar. Kalau tidak benar, maka liyasmut, diamlah. Hadirin ikhwatu iman, itu mungkin kajian malam hari ini. Insyaallah kita akan teruskan ya. Teruskan kajian-kajian ini setiap Jumat pertama. Setiap Jumat pertama kita akan masuk tiap kaidah ya, satu kaidah satu pertemuan. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk kaidah kedua. Nah, ini lebih mantap lagi, yaitu wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wah, ini mantap tentang ayat perang ya. Sesuatu yang kita benci mungkin ini yang terbaik. Sesuatu yang kita cintai mungkin ini yang terburuk. Pandemi yang kita hadiri yang kita alami hari ini menurut kita ini kita benci, tidak sukai, tapi mungkin ada yang terbaik dari Allah. Atau yang lain sebagainya, itu disodorkan oleh beliau tentang kaidah-kaidah yang tadi disebutkan, qawaid Qur'aniyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.